بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Alhamdulillah, Yayasan Islam Al-Kafi sebagai lembaga yang diamanahkan umat dengan rahmat Allah Ta'ala telah mendirikan sebuah pusat pendidikan Islam terpadu PPIT Imam Syafi'i yang berlokasi di Nongsa, Kota Batam. Luas lahan yang telah diwakafkan kaum muslimin mencapai 15.000 meter persegi dan telah dibangun sejak tahun 2012 dengan pembangunan gedung sekolah berlantai 2 serta komplek perumahan guru. Dilanjutkan dalam tahap kedua pada tahun 2013, pembangunan masjid berlantai 2. Dan pada tahun 2014 dilanjutkan pembangunan asrama berlantai 3. Pusat Pendidikan Islam Terpadu PPIT Imam Syafi'i didirikan dengan sistem boarding school sebagai bentuk upaya dalam mendidik generasi penerus untuk lebih dekat dengan agama Islam. Dididik sebagai penghafal Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, serta sebagai remaja yang memiliki akhlakul karimah yang dapat menjunjung tinggi nama Islam, bangsa dan negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Allah
Lembaga kepondokan yang ada di PPIT Imam Syafi'i telah terdaftar dalam Kementerian Agama Kota Batam dengan nomor statistik 5171210029 sejak tahun 2014 dengan program unggulan Tahfizul Quran dan Bahasa Arab. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulaika alladzina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Besarnya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke Pusat Pendidikan Islam Terpadu PPIT Imam Syafi'i sangat tinggi. Hal ini terlihat di saat pendaftaran santri selalu melebihi kapasitas. Dengan tingginya minat tersebut, tentunya diperlukan sarana belajar yang memadai. Dalam hal ini, Yayasan Islam Al-Kafi telah mengusahakan pembangunan gedung kelas yang sesuai. Namun tentunya dibutuhkan dukungan kaum muslimin agar pembangunan dapat berjalan lancar. Saat ini, pondok telah menampung 239 santriwan dan 232 santriwati atau total 471 santri. Sementara kapasitas yang tersedia saat ini hanya 360 santri, yang berarti di luar batas daya tampung PPIT Imam Syafi'i. Diharapkan dalam tahun mendatang telah terbangun gedung sekolah dan asrama baru untuk mencukupi kekurangan tersebut. Pada tahun ini insya Allah akan dilanjutkan pembangunan gedung asrama berlantai 3 yang berada di bagian utara PPIT Imam Syafi'i. PPIT Imam Syafi'i memiliki visi agar terwujud sekolah bermutu yang menyiapkan pribadi yang beriman, bertauhid, hufazul Quran, berakhlak, cerdas, dan terampil yang siap berkompetisi di dunia global. Serta mengusung misi mewujudkan lulusan yang berakidah dan bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, menghasilkan warga belajar yang sadar beribadah sesuai tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
mewujudkan lulusan yang memiliki wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menunjukkan perilaku berpikir ilmiah. Mewujudkan lulusan yang berwawasan global dengan penguasaan bahasa Arab dan Inggris, serta pembelajaran yang berbasis informasi, komunikasi, dan teknologi. Yayasan Islam Al-Kahfi tentunya sangat mengharapkan usaha pembangunan Pusat Pendidikan Islam Terpadu PPIT Imam Syafi'i dapat terus berkelanjutan sesuai rencana pembangunan, sehingga dapat menampung lebih banyak santri di masa yang akan datang. Semoga Allah mudahkan urusan kaum muslimin. Berbagai kegiatan dilaksanakan setiap hari di PPIT Imam Syafi'i. Kegiatan dimulai saat bangun tidur, sholat berjamaah, sholat sunnah, program tahsin dan tahfiz Al-Quran, kegiatan belajar mengajar di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan muhadarah, kegiatan muahadasah, kegiatan belajar terbimbing, serta kegiatan olahraga dan rekreasi. Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut, PPIT Imam Syafi'i menghadapi beberapa kendala, di antaranya kurangnya sarana dan prasarana belajar yang representatif, sehingga para santri harus belajar dalam kondisi yang kurang mendukung. Beberapa kegiatan belajar juga dilakukan di lapangan terbuka dalam beberapa kesempatan. Prasarana pendukung seperti sarana sanitasi juga menghadapi berbagai kesulitan, di antaranya kurangnya ketersediaan air bersih yang memadai, minimnya sarana kamar mandi yang belum sesuai dengan rasio perbandingan santri, sehingga kerap menimbulkan kurangnya kenyamanan dalam kegiatan harian tersebut. Yayasan Islam Al-Kahfi sesuai rencana pembangunan merencanakan akan membangun lebih banyak sarana yang dibutuhkan agar dapat meminimalisir kendala-kendala tersebut sehingga mencapai sarana yang ideal. Saat ini, pondok juga belum dapat memenuhi kebutuhan ruang makan yang layak bagi para santri. Sehingga, para santri memenuhi kegiatan tersebut di tempat lain yang bukan peruntukannya. Dalam rencana pembangunan telah dirancang ruang makan yang lebih bersih dan higienis sesuai kebutuhan. Namun, disebabkan besarnya kebutuhan pengelolaan pondok menjadikan rencana ini terkendala sementara waktu. Demikianlah gambaran sekilas PPIT Imam Syafi'i pada saat ini. Semoga dengan pemaparan ini dapat menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan demi kelanjutan pembangunan PPIT Imam Syafi'i Nongsa Kota Batam. Setelah mengharapkan ridho Allah Ta'ala untuk memudahkan segala urusan, Yayasan Islam Al-Kahfi mengharapkan bantuan kaum muslimin baik berupa doa dan bantuan lainnya sebagai amal jariah yang tiada putus pahalanya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah para muhsinin dengan infak dan sedekahnya dan diberi ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin.
wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innal alamin innaka Hamidum Majid. Para santriwan dan santriwati yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita di salah hari ini, dan mudah-mudahan kita diwafatkan kelak nanti dalam berpegang kepada Islam dan As-Sunnah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala di pondok yang mulia, yaitu pondok Imam Syafi'i. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini merupakan karunia dari Allah kepada kita. Ini merupakan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, bahwa tidak Allah berikan hidayah ini melainkan kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menginginkan kebaikan kepada kita semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man yuridullahu khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang diinginkan Allah kebaikan, Allah pahamkan dia kepada agama. Allah mudahkan langkahnya untuk menuntut agama Allah. Allah mudahkan pemahamannya di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman sahabat yang mulia. Karena itu maka kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah pada hari ini marilah kita senantiasa bersama mendengarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Ittaqil maharima takun abadan nas. Warda bima qadara Allah la takun abadan nas. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Wa ahibba lin nas ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Wa la tukir dhahika fa inna kasrata dhahik tudhilul qalb." Artinya Rasul SAW mengatakan, takutlah engkau kepada hal-hal yang haram. Hati-hatilah engkau terhadap perkara-perkara yang haram. Karena perkara-perkara yang haram itu salah satu jalan yang akan mengantarkan anda kepada kebinasaan, yang akan mengantarkan anda kepada lembah kehancuran. Karena masalah yang haram itu akan menghalangi jalan kita dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini para penuntut ilmu. Allah mengatakan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Ingat, salah satu faktor yang menghalangi kita dalam menuntut ilmu itu karena kita mengerjakan hal yang haram. Kita mencuri barang-barang yang haram. Kita merampas hak saudara kita di pondok ini. Ini yang diharamkan oleh Islam. Kalau kita menginginkan kemuliaan dalam menuntut ilmu, tidak ada jalan lain melainkan engkau harus mensucikan jiwa itu. Harus membersihkan jiwa ini dari perkara-perkara yang haram yang akan menghalangi anda dalam menuntut ilmu Allah Jalla wa Ala. Ittaqil maharim, hati-hati engkau terhadap perkara-perkara yang haram. Kemudian takun abadan nas, engkau akan menjadi manusia yang paling beribadah. Karena perkara yang haram ini akan menyebabkan orang itu jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul mengatakan, as-sa'adatu innama takunu fi amri salah. Wadda bima qasama. Karena engkau itu terhadap apa yang Allah berikan. Wa antaqna bima qasama. Engkau merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Jadi hendaklah kita menjadi manusia yang merasa cukup.
kita menjadi manusia yang senantiasa mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jika Anda yang berada di pondok ini merasa hal-hal yang tidak cukup, maka tenangkan dalam jiwa Anda qanaah, merasa cukup. Ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada kau. Hendaklah kita ridho. Jangan kita tidak ridha sehingga kita menabrak jalan syariat ini, sehingga barang-barang teman kita di pondok pun habis. Gak peduli yang penting habis. Ini hati-hati. Ingat, keberkahan ilmu itu ada pada jiwa kita yang merasa cukup, merasa ridho, merasa menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Jikalau ini tidak ada di dalam jiwa kita, dalam hati kita, kelas intah amal, perkara ini akan selesai. Hendaklah engkau mencintai manusia, menyayangi sahabatmu, mencintai sahabatmu, temanmu, sebagaimana engkau mencintai dirimu. Paham? Paham tak? Kita mencintai diri kita, oleh karena itu kita mencintai, kita punya sahabat. Kemudian Rasulullah SAW juga walatak terjadi, jangan banyak ketawa. Kenapa? Banyak kata terlalu. Karena banyak ketawa itu mematikan hati. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita camkan dan pegang dan selamatkan dalam perjalanan kehidupan kita. Kelak nanti kita akan menjadi manusia yang paling beribadah kepada Allah, paling kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat kehidupan dan nikmat sehat sehingga kita bisa berada di masjid yang mulia ini. Mempersingkat waktu, langsung saja acara pertama, yaitu pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Yunus. Pada beliau kami silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم
akan menunjukkan hati-hati para pendengar. Acara kedua yaitu pembacaan hadis-hadis Rasulullah SAW. Pada saudara Abdullah kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna al-halala bayyin wa inna al-harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas fama yattaqu syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fi al-haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna lillahi maharimu ala wa inna fi tasbihullah idza sara'a sara'a al-jasad kulluh wa idza fasadat al-jasad kulluh ala wa hiya al-qalb. Hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islam ma'rifatuhu ma la ya'ni. Hadis hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hasan. Syukran wassalamu. Al-an sanasma khutbatan qasiratan fa insyaallah sayulki akhina Fahmi Masyuri walil faddal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ahli al-maghfirah wal taqwa. Ahata bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahta al-thara. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa atubu ilayhi wa astaghfiruh. Ni'amuhu la tuhsa wa ala'uhu laysa laha muntaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh akhsha an-nas li rabbih wa atqah. Dalla ala sabilil huda wa hadara an tariqir rada. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اصحابه معالم الهدى ومصابه الرجال والتابعين ومن تبعهم باحسان وسار على نهجهم واقتفى. اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فتقوى الله جماع الخيرات ووصول البركات. اكثر خصال المدح ذكر في كتاب الله تعالى ما من عاجل ولا آجل ولا ظاهر ولا باطن إلا والتقوى أمر منه حسين ودرء منه حكيم. هي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا العلم من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هي دعوة الأنبياء وشعار الأولياء فكل نبي يقول لقومه ألا تتقون. وأولياء الله تعالى هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وحق علينا أيها الإخوة أن نقف عندها ونتأمل فيها ونتدبر في معانيها لعل الله أن يجعلنا من أهلها. فيا إخوة التقوى في أصلها أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذر وقايته. فربنا تبارك وتعالى هو أهل التقوى وأهل وحده أن يخشى ويعظم ويجل ويكرم. التقوى كما قال علي بن أبي طالب الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستهتار بيوم القليل. التقوى تفتح مغاليق القلوب واتقوا الله ويعلمكم الله. وهداية القرآن لا تكون بغير النفوس التقية والقلوب الزكية. وبالتقوى يكون الفرقان بين الحق والباطل وبها الإرفان الذي تنجلي به الأمور والنور الذي تشرح به الصدور.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والقبول بأهل التقوى محصور إنما يتقبل الله من المتقين والكبر المعلى من الكرامة في نوافذهم محدود إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولهم الفوز بدار القبور وتلك نعمة وتلك الجنة نورثه من عبادنا من كان تقيا وأوصيكم يا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله والفاضل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله كما قال نبيكم كما قال رسوله الأمين اتق الله حيثما كنت وأتي السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذا ما أقول لكم وأقتضي هذه المحاضرة قراءة الشيخ يأمر الناس بالتقى وليس بالتقي طبيب يداوي الناس وهو مؤمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya kita akan menggunakan khutbah dari saudara-saudara yang menggunakan bahasa Indonesia. Kepada saudara-saudara kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmud ala kulli hal fi kulli hal wal mausuf bi sifatil jalali wal kamal wal ma'ruf bi mazidil in'ami wal ifdal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul 'azamati wal jalal wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul maqal. Allahumma salli wa sallim ala 'abdik wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah pada hari yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita meningkatkan kadar iman serta memantapkan takwa dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya yang menjadi tolak ukur mulia seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti ialah ketakwaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Yang artinya, wahai segenap manusia, telah kuciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan, dan telah kujadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengenal lagi Maha mengetahui. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita memperhatikan dengan seksama sejarah masa lampau, baik itu merupakan bangsa, kaum, suku, etnis ataupun umat, akan ternyata suatu bangsa, kaum, suku ataupun umat tersebut akan jaya dan abadi apabila akhlak masih ada padanya. Dan sebaliknya, suatu bangsa, kaum, suku, umat, etnis tersebut akan hancur binasa apabila telah ditimpa suatu penyakit yang dinamakan dengan penyakit kebobrokan budi atau akhlakul karimah. Lihatlah cerita dalam Al-Quran bagaimana Al-Quran menceritakan tentang kaum Ad dan kaum Samud. Lalu bagaimana kita mendengar sejarah kekaisaran imperium Kisra Persia dan kekaisaran Romawi. Akan ternyata bila mana kita menyelidiki dengan seksama, suatu bangsa ataupun umat akan jaya dan abadi apabila akhlak masih ada padanya. Dan sebaliknya, suatu umat akan hancur binasa apabila akhlak telah lenyap daripadanya. Maka betullah apa yang didendangkan oleh salah seorang penyair dari Mesir bernama Syauqibai. Beliau bermadah, "Innama al-umamu al-akhlaqu ma baqiyat, fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu." Sungguhnya suatu umat akan abadi dan jaya apabila akhlak masih ada padanya. Dan sebaliknya, suatu umat akan hancur binasa apabila akhlak telah lenyap daripadanya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hukum kepastian Allah, sunnah Allah yang tidak akan pernah kita mendapatkan perubahan dari sunnah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sunnatullahi allazi khalu min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila."
yang artinya, sungguhnya kata Allah, hukum kepastianku, sunnahku tersebut yang berlaku atas orang-orang sebelum kalian, sungguhnya kalian semua tidak akan mendapatkan perubahan sedikit pun dari sunnahku tersebut. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemajuan teknologi, kemakmuran, peradaban yang tinggi ataupun kekayaan ataupun sebaliknya tidak ada sangkut pautnya tentang jaya ataupun binasanya suatu umat. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sejarah telah berbicara dengan bahasa yang lantang, bagaimana tentang kekaisaran Romawi yang memiliki peradaban yang tinggi dan peradaban yang tinggi serta memiliki kemajuan di belahan bumi bagian barat. Namun ketika akhlak telah lenyap daripadanya, mudah digulingkan oleh kaum Indo-Jerman yang masih di bawah peradaban. Kemudian bagaimana kita dengar tentang Daulah Abbasiyah yang memiliki peradaban yang tinggi serta kemakmuran di belahan bumi bagian timur, namun telah mudah diporak-porandakan oleh kaum Mongol yang tidak mengenal tamadun ataupun peradaban itu sendiri. Lalu bagaimana kita mengingat euforia sejarah masa lampau? Bagaimana ketika Daulah Islamiyah yang telah berdiri tegak selama 7,5 abad, 750 tahun di Andalus, Spanyol. Namun ketika akhlak telah merosot dari kaum muslimin, akhlak telah lenyap dari kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat tersebut dengan cara membukakan pintu gerbang masuknya tentara Napoleon dari Prancis menuju Mesir. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam semakin jauh dan merosot dari akhlakul karimah. Kita semakin jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah dan semakin terbuai oleh rayuan maut dari kehidupan duniawi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Huda yang telah memberikan muhadharah yang sangat panjang. Dan selanjutnya muhadharah yang ketiga, muhadharah yang akan disampaikan oleh saudara kita Hazim. Pada beliau kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa atubu ilaik wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Let us pray to Allah forgive us standing here and graduated and to be together in this wonderful place. I'm standing here, I'm going to tell more about learning. Learning is an important thing in our life. Every people learns something. We even realize that every Muslim is a duty to study, as how Prophet Nabi Muhammad SAW said, Talabul ilmi fadiratan ala kulli Muslim. Learning is an important duty to every Muslim. Learning is important for Muslim, but not only for Muslim, for Christian and other religions too. So all attendants who bless Allah subhanahu wa ta'ala, we not only just learn, but we have to practice too. There's nothing we can do unless if we practice. As how Allah will threaten who just learn and didn't practice. Many people learn something, but they didn't practice it. As how other religions made that from Islam. Until now, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.